sebagai ahli nujum, Naila dan Amel sebagai penyembah berhala. Nabi Ibrahim adalah putra Azar bin Tahur bin Saruj. Ia dilahirkan di sebuah kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur dan rakyatnya hidup senang. Penguasa negeri tersebut adalah seorang raja yang sangat jahat. Ia mengaku dirinya sebagai tuan. Ia mengaku dapat menjadikan orang miskin menjadi kaya, orang terhina menjadi mulia, dan orang sengsara menjadi bahagia dengan kehendaknya. Kalian tahu siapa saya? Saya adalah Raja Namrud. Raja dari segala raja, raja yang mempunyai kekuatan mutlak. Hanya saya yang bisa mengubah nasib manusia. Pada suatu malam, Namrud bermimpi ada seorang anak laki-laki yang masuk ke dalam kamarnya. Dan kemudian anak laki-laki tersebut mengambil mahkotanya lalu memecahkannya. Seketika itu juga ia terbangun dalam mimpinya. Di pagi harinya, ia memanggil para ahli kerajaan. Palas! Siap, Bunda. Panggilkan ahli nujum, suruh menghadapku sekarang juga. Laksanakan. Laksanakan. Ahli nujum, tadi malam saya memimpikan bahwa ada seorang anak laki-laki yang masuk ke kamarku. Lalu dia mengambil mahkotaku dan menghancurkannya. Lalu apa dari maksud mimpiku tersebut, wahai ahli nujum? Apa? Mulai hari Kembali ke itu, tempat. Namrud menjadi sangat kejam dan garang. Ia lalu memerintahkan seluruh pasukan militernya untuk mencari ke semua penjuru tempat rakyatnya tinggal. Dan jika menemukan seorang ibu yang sedang hamil tua, maka ia akan menunggunya sampai anak tersebut lahir. Mulai detik ini, siapapun yang melahirkan bayi laki-laki harus dan wajib dibunuh. Siapapun itu tanpa terkecuali. Laksanakan. Laksanakan. Sekarang juga. Pada saat itu, terdapat seorang ibu yang sedang mengandung dan siap melahirkan. Ia sangat takut jika anak yang dikandungnya adalah seorang anak laki-laki dan tertangkap oleh pengawal kerajaan. Pada suatu malam, karena merasa anak yang dikandungnya akan segera melahirkan dan takut jika anak yang dikandungnya adalah seorang anak laki-laki, kemudian ibu tersebut masuk ke sebuah gua yang sangat jauh dari penduduk untuk menyelamatkan anaknya yang sedang dikandungnya. Ketika telah tiba waktunya, maka sang ibu kemudian melahirkan tanpa seorang pun yang tahu. Habib. Dan ternyata anak yang dikandungnya adalah seorang laki-laki yang sangat tampan. Ya Allah. Itu lagi-lagi apa sih? Karena takut tertangkap, maka sang ibu kemudian memutuskan untuk merawat anaknya di dalam gua. Tiap malam hari, ia kembali ke gua untuk melihat anaknya dan memberi makan kepadanya. Anak tersebut kemudian diberi nama Ibrahim. Ketika Ibrahim sudah menginjak masa remaja, ia memberanikan diri untuk keluar dari gua yang mengurungnya selama beberapa tahun. Kemudian Ibrahim melihat bulan. Bulan itu sangat terang, pasti dia adalah Tuhanku. Tetapi pada pagi harinya bulan tersebut menghilang. Bulan itu menghilang, dia bukan Tuhanku.
Kemudian ia melihat matahari. Pasti matahari itu adalah Tuhanku. Karena cahayanya lebih terang dari bulan. Kemudian di malam itu ia melihat banyak bintang-bintang bertebaran. Lalu ia berucap kembali, Aku suka bintang-bintang tersebut menjadi Tuhanku. Karena jumlahnya sangat banyak dan bisa menerangi di waktu malam. tetapi ketika pagi muncul, bintang-bintang tersebut hilang. Aku benci dengan Tuhan yang suka menghilang. Lalu Ibrahim mengambil kesimpulan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Setelah pembantaian oleh para pengawal kerajaan sudah tidak terjadi lagi, Ibrahim kemudian diajak pulang oleh ibunya. Ia merasa sangat kaget dan heran kepada orang-orang yang dilaluinya. Karena orang-orang yang ia lihat sangat tidak beradab dan bahkan ada yang sedang menyembah patung-patung. Ketika sampai di rumah, Ibrahim yang kaget ketika melihat orang-orang menyembah patung. Tiba-tiba lebih kaget lagi ketika melihat ayahnya yang membuat patung tersebut. Pada suatu hari, ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya. Ayah, apakah ini? Ini patung Tuhan, wahai anakku. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya sebuah penolakan terhadap apa yang dilihatnya. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, Dari apakah patung-patung ini dibuat, wahai ayah? Ini dibuat dari kardus. Ada juga tulang-tulang dari kayu dan Lalu, jika mereka tidak memiliki nafas, lantas bagaimana Tuhan itu memberi kita nafas? Dan jika mereka tidak memiliki kehidupan, lalu bagaimana Tuhan itu memberikan kehidupan? mendengar ucapan Ibrahim, Sebenarnya ini bukanlah Tuhan. sang ayah menjadi berang dan marah sambil berkata, jika kau bukan anak, akan kupukul dalam kamar. pada malam yang sepi, di mana orang-orang sedang tidur lelap, Nabi Ibrahim datang ke tempat mereka menyembah patung-patung itu. Lalu, apa yang akan dikerjakan Nabi Ibrahim? Hei kau patung-patung, kau membuat manusia menyembah kau. Dasar kau. Di pagi yang cerah, Raja Namrud dengan para pengawalnya berangkat ke tempat persembahannya. Raja Namrud sangat terperangah kaget. Ulah siapa ini? Kenapa patung-patungku menjadi hancur? Karena kerjaannya Ibrahim, Tuhan. Saat Ibrahim suruh menghadapku. Laksanakan. Wahai Ibrahim, benarkah engkau yang telah merusak patung-patungku? Bukan Tuhan. Patung sendirilah yang merusaknya. Tanyakan saja pada patungnya. Hah? Kau pikir patung bisa berbicara? Lalu, jika kau tahu patung itu tidak bisa berbicara, kenapa kau masih menyembahnya? Pengawal, seret dia, bawa dia ke tempat pembakaran sekarang juga. Siap, Tuan. Lalu pengawal pun menyeret Ibrahim ke tempat yang siap untuk membakarnya. Raja Namrud dapat senang melihat hal tersebut. Tapi pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim." Quran surat Al-Anbiya ayat 9. Api pun tunduk pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Sejak saat itu, beberapa pengikut Raja Namrud berpaling menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus-menerus lurus di jalan Allah. Allah menghukum Raja Namrud beserta pengikutnya dengan kawanan nyamuk yang luar biasa banyaknya. Nyamuk-nyamuk itu menghukum tubuh Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud dan pengikutnya pun mati. Allah adalah Tuhan kami. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia yang mengambil. Dia yang lahir dan mengambil. Dia yang memberi hidup dan memberi mati.
Mungkin cukup Masih ada lagi nggak abis ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.